tetap menggunakan parameter ini. Kalau ini kan kayaknya hanya bilang UDF-nya aja. Padahal kan yang kita buat sebagai Shiro triangle square dan 80 plus 12 ini kan baik di eksperimen maupun di komputasi. Jadi kalimatnya jangan hanya user defined function. Jadi kalimatnya kan gini. Yang di bagian ketiknya di layar saya atau gimana, Pak? Oke, coba saya lihat. Saya kok susah buka filenya selalu. Mana sih ini kok filenya menghilang? Oh, ini. Coba kita baca deh. Iya. Itu kan the synthetic jet flow simulation utilize commercial safe software. Nah, ini kalimat yang merah ini dibawa dulu ke bawah. Di enter. Di enter. Ya. Di copy aja dulu, dihapus. Di copy dulu, nanti dihapus. Dibawanya di depan sebelum ini. Jadi kan the membrane movement was set to produce a synthetic jet for a complete cycle to investigate flow dynamics in suction and blowing stream. Nah, terusnya baru situ di sini. Jadi the excitation ya, saya tulis dulu ya. Membrane movement was set to produce a synthetic jet for a complete cycle to invisible dynamics and
Maksudnya the membrane aja lagi. The membrane was excitated. Membrane atau gimana ya? The parameter for membrane excitation the membrane was excitated with various wave waveform, including sinusoidal, the membrane was excitated with various waveforms, including sinusoidal, triangular, with frequency of. Nah, udah gitu aja. The membrane apa sih? Excited bahasa Inggrisnya benar nggak sebentar ya? Ya. Excitation, excited, excited. Stimulated. Excite, menggairahkan, stimulate, stimulate, excited. Oh ya, excite, excited, excitation, excite. Oh, oke. Udah gini aja.
Dah, ini coba saya yang share deh. Iya, Kamu ini dulu, keluar dulu. udah keluar. Udah, lihat ya. Udah keluar. Nah, Udah. kamu betulin juga di tempat kamu itu. Jadi ini saya Ya, ganti. Jadi yang tadi itu dipindahin ke depan, ya. kalimatnya dibuat begini. The membrane, nih, Was excited with various wave from including sinusoidal, triangular, and square wave function with frequency 80 Hz, 120 Hz, and 160 the Hz. membrane was actually with various waves, including sinusoidal, triangular, and in various form aja. Ini dua kali. The membrane was excited with various wave, including form saja, various form, various function, including waveform. Balik. Frequency of, oke. Dah, gitu aja. Ya, Mana lagi yang merah? di bawah yang di tabel. Kemudian terus ya yang ini. Karena kan kemarin kan masih ditulisnya masih sinusoidal aja. Ini saya tambahkan square, triangular, Ya udah, ini di GR. Kemudian frekuensinya yang kemarin hanya 80 Hz karena ada 3, 80, 120 dan 160. ini kenapa Lalu dua kali ya? gimana? Membrane 1, membrane 2, Iya, single terusnya wave apa nih? Ada lagi sinusoidal. itu gelombangnya. Ini membrane 1, 2 apa? Ini apa? Satu aja berarti Pak ya? Kalau Iya titiknya. dong. Wave-nya nggak usah. Salah satu aja. Salah satu ya. Kan sama aja maksudnya kan? Iya, Yang mana kita yang hapus? Yang wave aja? iya. Yang, Karena yang membran 1 dan 2 ini kan define-nya UDF. Kalau yang ini apa yang wave ini? Nggak ada di define kan di boundary condition? Itu ya memberikan arti ini apa? Arti maksudnya gelombang eksitasinya itu untuk membrannya itu seperti ini, seperti fungsi sinus, square dan triangular. Atau begini aja, boundary condition membran 1, 2 UDF aja sebutnya. Begini gimana? Ya, UDF, kemudian bawahnya wave-nya sinus, square, triangular. Ya, supaya nggak double-double. Oke, gini. Ya. Oke ya. Kemudian terus Lagi. udah, terus udah. Nah, Ini yang kan ini.
Ya, merah ini karena ini gambar ini sudah di Ini yang perbaiki. diminta kan supaya kelihatan Ya, kolomnya. karena kan yang gambar 6 kan di atas ada tampilan 1 yang tampilan penuh. Oke. Kemudian yang ini gambar 7 tampilan Ini nggak bisa gedenya sama yang ini ya. ini karena satu frame. Jadi yang atas itu gambar 6 itu ada 5 gambar, 1 2 3 4 5 yang bagian atas. Jadi Nggak harusnya gambar yang 1, 2, 3, yang 4-nya ini semuanya gedenya sama kalau bisa. Ini kan udah sama. Nggak apa-apa yang gambar pertamanya itu berbeda sedikit, tapi di gambar ininya nih sama. Kelihatan look profesional gitu. Kalau nggak ini jadi beda kelihatannya nanti. kalau mau dibuat sama, yang salah satu gambar ini dipisah, Pak. Yang apa? Yang Yang ini yang, gambar dipisah nah karena iya, kan iya nggak satu apa-apa. Ini dinaikin satu aja. ini satu Nah, satu gambar sendiri. iya, satu gambar sendiri, tapi maksudnya masih nanti dalam satu kelompok gambar 6. Ya, Jangan begini, ini jadinya beda nanti kelihatannya kan yang lainnya kan sama nih udah. ya. Kalau ini di bawah sama semua karena yang membedakan kenapa dia berbeda itu Iya, ada nggak 5 makanya gambar. kamu buat yang 4-nya ini harus sama. Ini sebagai tambahan di atas nggak apa-apa. Ya, Nanti ya dibetulin ya yang itu ya. ya. Dimerahin aja lagi, Pak. Nanti saya edit lagi yang itunya. Diedit lagi aja ini. Iya, nanti dibuat apa? Terpisah itunya. Hmm. Kalau yang gambar-gambar ini keterangannya kan di manuskrip yang dikasih yang sudah sudah diperiksa Enago kan kalimatnya udah diperbaiki semua ya. Iya, sudah. Ini sudah hasil Yang Enago, yang yang Enago ya. yang kemarin dikirim tampilan apa? Markup-nya keluar atau enggak, so markup itu. Ini kan sudah diperbaiki kalimat-kalimatnya kan kalau kita lihat Iya, kan. Berarti sudah hitam semua kan. iya. Saya baca aja, kita baca deh misalnya di sini. Simulation of impinging synthetic jet. Figure 6 shows the results of the 3D simulation of force convective utensils over a period of jet mode with aluminum acceleration. Membrane movement resembles the movement of piston reduction per second. Static temperature contours are represented when the membrane reaches excitation wave peak and valley position. Okay. Figure 6 shows that the heat flows move from the cavity toward the heatsink pins. And the thermostatic flowing up to half of the heatsink head. At the end of the suction stroke of the membrane, the heat start flows toward the synthetic gas cavity entrance, flowing through the ECA nozzle, and the end of the stroke the heat released into the environment. Okay, figure 2. Okay.
Oke. Figur 9 oke. Ya. 8 oke. Sembilan oke. Oke. 11 oke. 12 oke. 13. 14. Oke. Kalau yang ini nggak ada ini ya, nggak ada yang merah ya. Nggak ada. Ini apa? Yang kemarin itu kan grafiknya itu masih ada kotak tuh, yang grafik. Dia bilang Terus ya. udah saya benerin yang kotak. Ya. Cuma itu juga komentarnya kan. Ini kenapa ininya kok merah-merah 160 Hz gitu-gitu. Kemarin nggak ada. Kemarin nggak ada. Jadi hanya tertulis 80 120. Oke. Terus saya tambahkan keterangannya sampai 160. Ya. Oke. Nah, ini yang ada kotak nih. Yang ada kotak kemarin grafiknya itu masih ada kotak, jadi menandakan itu ada yang dirubah warna merah. Ini juga ada yang grafik yang masih ada kotak. Juga ya. Iya. Ini kenapa ABC-nya di Ini legendnya waktu itu kan untuk skala temperatur atau degree Celsiusnya itu dimulai dari 0 sampai 100. Oke. Lalu ada yang reviewernya itu minta skalanya dibuat menjadi 30 dan 80. Oke, ini gimana cara, kok nggak mau ya dihitemin? Bisa. Saya nggak bisa pilih tuh. Dipakai kursor. Tekan shift kemudian Nggak, yang A nggak kepegang, nggak dapet. Dari mana yang A-nya? di blok dari atas. Oh, A-nya nggak kepilih. Nggak kepilih. Ini saya blok nih. Ya. Tuh, A-nya nggak kepilih. Kalau B-nya kepilih. B-nya hitam, A-nya nggak bisa hitam. C-nya juga bisa hitam. Kenapa A-nya nih nggak bisa? Atau di delete aja, Pak. Di delete buat nulis sendiri. Nah, lalu yang ini tambahan untuk nozzle dan nozzle rata-rata dengan variasi ketinggian. Ini nggak usah pakai graph. NU average to grafik. Nggak usah pakai kata-kata graph. Orang juga udah tahu itu graph. To LS per D square orifice maksudnya apa sih? Untuk nozzle yang berbentuk kotak. Orifice yang berbentuk kotak. Nozzle kan
Waktu itu kan yang digunakan di simulasi ini nozzle-nya itu berbentuk persegi. Ya nggak usah pakai square orifice, LS per D aja. Yang penting ada LS dan D-nya itu ada definisinya. Nggak, kamu cerita untuk kenapa pakai LS per D ini maksudnya buat apa? LS-nya itu ketinggian berbanding dengan D-nya itu diameter hidrolik dari nozzle tersebut. Iya, ngerti. Tapi yang di sini mau dijelasin sebenarnya kan Nusselt itu kan sebenarnya kan heat transfer coefficient kan. Sebenarnya kan kalau kita bicara bilangan Nusselt itu adalah bilangan tak berdimensi untuk heat transfernya. Nah, LS per D-nya ini apanya? Hubungan antara apa? Hubungan antara ketinggian dan diameter hidrolik. Jadi maksudnya ini yang kamu ingin perbandingkan, apa yang kamu ingin relasikan, sebaran heat transfer berdasarkan Ketinggian. atau ketinggian gitu kan? Ya, ketinggian berdasarkan ketinggian. Ini jangan wave square wave ini. Square wave. Kan bahasa Inggris harus dibalik. Iya. Ininya nih, apanya? Legendnya ya. Nah, jadi sebenarnya gini, figure 28 display the characteristic of heat transfer distribution distribusi heat transfer distributions kalau nggak the characteristic of heat transfers along the nozzle. Ini kan ketinggian nozzle ya? Iya, ketinggian nozzle. LS itu apa LS? LS itu apa? Ketinggian lubang nozzle terhadap ini apa? Heat sink-nya. Enggak, ini NU-nya ini yang diukur itu NU yang di mana? Nozzle number-nya. Kamu Nusselt number-nya ini Nusselt number di mana kalau kita lihat di gambar ini? Di gambar inilah katakan. Nah, ini Nusselt number di mana? Average Nusselt number yang di mana? Yang di ujung heatsink-nya, di atas heatsink-nya. Sebelah mana? Ya, di bagian paling sini. Yang ini? Warna di atas sini. Iya, yang dekat situ. Karena kan yang termokopelnya waktu itu kan diletakkan di atas fin-nya. Membrannya mana membrannya? Membrannya ini yang warna biru di atas ini. Ini? Ya, itu membran 1, di bawahnya membran 2. Ini ada 2 membran. 2. Ya. Nah, kemudian LS itu dari mana ke mana di sini? Kamu harus memberikan LS itu dalam gambar itu ada. Kalau kamu pakai LS ada D gitu. Harus di-show di sini. Yang mana yang dimaksud LS?
Kalau keterangannya yang ini nih, yang gambar 5 ini. Heeh. Ini L-nya itu ya, ini LS-nya, D-nya yang ini, diameter ini. Ini L apa LS? LS. Nah, Eh, jangan kurang, sampai ah, beda-beda. kurang S ini. Ya, itu LS. Ya nanti diperbaiki itu. Ya, L sama LS itu jangan sampai beda-beda. Jadi dia kalau dilihat ini kan heatsinknya kan di bawahnya kan. ya, Dia heatsinknya kan di nembak bawah. ke bawah begitu kan. Ya, Nah, kamu ukuran LS per D-nya yang di sini itu yang di mana berarti? Karena kita yang ingin hmm, coba yang diperlihatkan LS. Maksud saya kalau ini kan gambarnya gambar konseptual. ya, Nah, di gambar yang sebenarnya katakanlah misalnya di dimensi ini misalnya di gambar-gambar ini mana LS mana D-nya itu ada nggak gitu. The distance of the heat synthetic jet nozzle to the heat sink diameter. Nah, jadi biar dari ininya kan ada di situ LS per D. Nah, ini kan ya, long. Nah, ini jadi ini long the distance gitu ya. ya. Uh, jadi gini nih. Jadi kalimat ini harus diperjelas. Display cannot heat transfer along the uh, distance from the apa tadi itu LS-nya apa definisi LS-nya distance of synthetic nozzle along the distance of the synthetic to the heat sink. Nah gitu harus dikasih tahu dulu. Ya, itu definisi LS-nya. Ya. Displays the characters of heat transfer along the distance long the distance of synthetic jet nozzle to the heat sinks. Nah, with diaphragm frequency, with apa sih maksudnya with diaphragm frequency ini? Dengan frekuensi diagram modus eksitasi gelombang yang digunakan adalah square. Oh, maksudnya gitu. Figure in case the diaphragm when the diaphragm is excitated, yeah, when the diaphragm is excited
with square wave function. With square wave excitation when is ini stimulated aja deh. Variasi aja stimulated with square wave excitation mode. Nah, gitu. Ya, hit. Figure display the characteristics of heat transfer along the distance of the synthetic jet nozzle to the heat sink when which is vibration and display the characteristics of heat transfer along the between NU average to LS per D aja. Guys, gambar 22 menunjukkan karakteristik heat transfer sepanjang jarak dari jet sintetik dari nozzle ke heatsink ketika diafragma digerakkan dengan modus eksitasi gelombang square yang dinyatakan sebagai relasi hubungan antara bilangan Nusselt rata-rata terhadap LS per D. Nah, gitu maksud. Gitu kan? Iya, seperti itu. Ya, dalam bahasa Indonesia menggunakan square. Nggak, artinya kan gambar ini apa kan bahasa pengantarnya kan begini jadinya. Kalau bahasa Indonesia ini adalah gambar 22 menunjukkan karakteristik heat transfer sepanjang jarak dari synthetic jet nozzle saja ke heatsink. Ya. Ketika diafragma digerakkan dengan fungsi penggerak gelombang square, gitu kan? Iya. Yang dinyatakan sebagai hubungan antara bilangan Nusselt rata-rata terhadap LS per D, kan gitu? Iya. Nah, ini maksudnya. From the results, from the figure gitu aja. From the figure. It is obvious kelihatan jelas that the square wave excitation mode with the frequency gives a higher, produce atau menghasilkan, ya kan? Produce is that square wave a higher Nusselt number, nggak usah pakai value, then that it is estimated that the vibration which occur at the present provide a good time that
Ini which aja. Which of air frequency provide a good kan time. Maksudnya apa? Kalau bahasa Indonesia aja kamu maksud gimana? Yang ini Dari gambar terlihat jelas bahwa mode eksitasi dengan frekuensi produce a Square higher Nusuk menghasilkan, dan frekuensi of 8.5 GHz. Ya kan? ya, Jadi dari gambar terlihat jelas bahwa eksitasi dengan mode frekuensi. eksitasi dengan gelombang square dengan frekuensi 120 derajat menghasilkan bilangan Nusser yang lebih besar daripada frekuensi 80 dan 120 gitu kan. It is estimated, diperkirakan bahwa getaran yang terjadi pada frekuensi 120 provide a good time. Maksudnya provide apa? A good apa? Memberikan waktu yang baik antara untuk fluida udara masuk ke dalam cavity dan keluarnya. Jadi idealnya seperti itu. Jadi kalau misalnya terlalu lambat, efek tiupan momentumnya misalnya kalau menggunakan 80 Hz, tiupan jetnya itu terlalu lemah. Sedangkan kalau di 160, gerakan membrannya terlalu cepat bergetar, sehingga udara belum masuk ke dalam rongga cavity sudah keluar lagi. Jadi perkiraannya dimungkinkan diperkirakan getaran yang idealnya itu pada frekuensi 120 Hz untuk bisa memberikan udara bisa masuk ke dalam cavity, kemudian secara baik, kemudian bisa keluar sehingga bisa menghasilkan nilai tiupan jet yang lebih efektif gitu. Provide a good period aja, jangan good time. Ya kan? Good provide a sufficient period for air change saja, pertukaran udara kan? Iya, pertukaran udara. For air change in and out, masuk dan keluar, coming in and going out, for provide a sufficient period for air change in and out. Ini nggak usah fluid lagi. Coming in and going out. To come, provide a sufficient period for air change coming in and going out. Coming into and going out from cavity, cantik jet cavity. Oke, ini going out from, for air change coming into and going out from the synthetic cavity. Nah, kira-kira gitu. Jadi kan memberikan periode yang cukup untuk air bertukar, masuk dan keluar gitu kan? Ya. Dari Oke. Ini apa? Nuzult dengan Reynolds. Kamu mau cerita apa di sini? Kalau di sini plottingnya itu
plotting Renault-nya 2600. Ini kayak yang ini nih, kotak pakai kotak-kotak perlu apa enggak nih? Nanti sama nih pertanyaannya. Grafiknya nggak usah pakai kotak-kotak kayak gitu. Maksudnya kotak-kotak. Ini kan kamu nggak ada kotaknya nih. Oh, iya iya. Kan udah dikasih tahu nih grafik nggak usah pakai kotak-kotak gitu. Grafik aja, nggak perlu kotak. Tadi buang-buangin aja kotak-kotaknya. Iya iya. Bisa nggak dibuang di sini? Nggak bisa ya? Harus Eh, diedit. Bisa. Kalau di sini paling ditutup pakai ini, pakai apa namanya? Kalau saya ada file ininya, file Excel-nya. Ya udah kamu nanti ganti aja, nggak usah pakai kotak-kotak. Sama kan, jadi gambarnya harus konsisten. Iya. Nah ini juga nih nggak usah pakai kotak lagi gitu loh. Iya kan? Iya iya. Ini kurang bagus kan? Oke, ini masalah format ya, nanti dibenerin ya. Iya. Nah ini sekarang apa? Ini menjelaskan grafik antara Renault number dengan nozzle. And with for various square wave frequency. Nah, yang ini ini various Ya. kayak tadi kita gunakan sederhananya NU2 for various yang bervariasi apa? Nozzle square, nozzle. Yang bervariasi itu Renault-nya. Enggak, yang kan ada dua nih, kotak merah, kotak bulat merah sama kotak biru nih. Ini Ya. bervariasi apanya? Yang Square. kalau yang warna biru itu nozzle-nya berbentuk persegi. Kemudian yang warna merah nozzle-nya lubangnya itu berbentuk lingkaran. Variasi bentuk nozzle. Jadi Oh, ini kenapa tiba-tiba ada variasi bentuk nozzle ya? Kan di atas nggak ada ceritanya. Bentuk nozzle-nya di sini kamu ceritanya nggak ada bulat kan? Kalau yang di atas ini nozzle-nya itu lingkar apa persegi. Iya nggak. Yang- Kamu di awalnya cerita nggak di penelitian ini nozzle-nya juga dibuat ada lingkaran? Kan enggak. Di mananya? Di dalam ininya, dalam experimental condition-nya, experimental setup-nya. Nah, kok tiba-tiba ada nozzle lingkaran? Experimental setup numerical. Ini kan D, synthetic jet nozzle diameter M. Ini lingkaran apa square? Yang mana? D-nya. Nah, Itu yang synthetic jet yang ini, yang apa namanya? Yang square. iya maksud saya gini, sebagai reviewer kan kita bertanya, ini sebenarnya eksperimennya, diameternya, nozzle shape-nya divariasikan nggak sih? Nozzle-nya. Nah, Kalau di apa? Di grafik itu saya tambahkan memang ada variasinya, variasi nozzle. ya kalau gitu dari awal diceritain dong, kenapa tiba-tiba itu muncul gitu maksudnya. Ditambahkan di abstrak. Iya nggak? Ini kenapa tiba-tiba ada? Yang lainnya kan nggak bicara nozzle yang lingkaran.
di sini ada nozzle lingkaran di sini mana? Misalnya di sini. Katakanlah ini. Ini nozzle apa ini? Ini yang square, yang persegi. Iya kan semuanya nozzle persegi kan? Ini Iya, juga nozzle persegi gitu kan? iya. Nah ini kenapa tiba-tiba ada? Ini juga ceritanya kan diameter nozzle-nya nozzle persegi kan? Iya, persegi. Oke, persegi semua. Ini juga masih persegi kan? Iya, persegi. Nozzle persegi. Ya pokoknya semua ini nozzle persegi kan? Iya. Nah, enggak ya udah. Kenapa tiba-tiba di sini kamu masukin ada nozzle sirkular gitu maksud saya? Nah, maksud saya itu gini, waktu itu kenapa ini kepikiran masukin ini, grafik ini untuk menunjukkan bahwa nozzle yang di atas yang ditampilkan itu ternyata lebih unggul untuk fungsi bentuk yang yang square jika dibandingkan dengan yang lingkaran. Nozzle yang lingkaran ini datanya dari mana? Data dari mahasiswa S2 waktu itu kan ada dibagi-bagi kan, ada yang Berlan, yang iya, maksud saya kita nggak, kalau itu saya tahu maksudnya di paper ini kan nggak disinggung-singgung mengenai yang sirkular maupun yang apa ini linear nozzle sirkular ini kan kamu hanya plotting aja kan? Ya, itu hanya plotting berupa tren grafiknya. Iya, maksudnya nggak bisa ujuk-ujuk muncul ada nozzle sirkular gitu. Orang kita nggak cerita ini kok dari awal. Kan nggak ada ceritanya di sini. Bentuk nozzle-nya sendiri kamu ceritain nggak? Yang square yang ada yang ceritanya. Di mana? Di gambar itu, di gambar itu keluar nggak ya? Nggak, saya ada gambarnya. Betul, tapi maksudnya diceritain nggak bahwa kita menggunakan nozzle square gitu. Coba mana? With 16 nozzle. Nah, nozzle ini apa bentuknya? Ada di gambar untuk enggak, bentuknya square. Square, bentuknya square. Ya, square nozzle itu. With 16 square nozzles. Nah, harus ada disebut sekali. Nah, berarti untuk gambarnya ada di bentuk nozzle itu ada gambar di bawah. Berarti D-nya ini adalah bentuk yang square. Synthetic jet hydraulic diameter kan? Iya, hydraulic diameter. Iya. Hydraulic diameter. Ya. Di depan deh. Hydraulic diameter of synthetic jet nozzle. Gitu kan? Iya, seperti itu. Berarti with 16 square nozzles kan gitu kan? Iya. Nah, kelihatan di mana ini? Nah, ini nih, yang gambar ini. Yang gambar yang ini. Di enter nanti kan nozzle-nya itu yang ada tanda itu tuh. Yang ada tanda 16 nozzle. Itu kan kalau di zoom bentuknya ini persegi.
ini gambarnya. Nanti posisinya diatur ya, nih pindah saya. Iya. Ini kalau digedein bentuknya ini. Iya, ini yang ada gambar 16 nozzle. Ini kotak. Nah, ya Iya yang kan? ini nih. Ya, Nah, kotak itu. Itu iya nozzle-nya. makanya. Ya kan nozzle-nya kan kotak. Nah ini kan cerita kita kan semuanya kotak nih. Mm. Ya kan? Nah, maksud saya waktu itu kenapa mengeluarkan grafik itu ingin memberikan informasi bahwa nozzle persegi itu ternyata lebih apa ya, lebih baik jika dibandingkan dengan nozzle yang lingkaran. Nah iya, tapi kan nggak disebutkan bahwa kita juga melakukan. Kecuali kamu sebutkan dari awal bahwa kita melakukan variasi dari nozzle geometrinya, bentuk nozzle-nya. Kalau itu dimasukkan, menambahkan keterangannya di bagian Ya metode. enggak. Iya, berarti kan data-datanya juga harus ditampilin. Enggak, data yang ditampilkan hanya data yang tadi aja, data grafik variasi antara Reynolds dengan nozzle yang berbentuk lingkaran dan berbentuk persegi. Tapi nozzle-nya itu dapat dari data temperatur kan? Ya, dapat Ya dari kan data kamu nggak menampilkan data-data tempat. Semua yang dibahas di sini itu adalah untuk kondisi apa namanya nozzle yang square, square persegi, gitu. yang persegi. Nah, sekarang kalau tiba-tiba di sini muncul, kok nih jadi gambarnya hilang sih tulisannya? Kenapa ya kok jadi begini? Gambar Nggak ditampilin kamu mana? Bagus. hilang juga sama. Tadi udah di-save belum? Kenapa ini ya? Kalau ngelihat ininya, office-nya ini masih apa? Ini license-nya sudah expire, Iya, tapi terusnya kenapa warna merah. nggak kenapa tulisannya jadi hilang? Terus saya stop sharing dulu deh. Nggak kok di ini baru balik lagi. Office-nya kok kayak bermasalah gini sih? Enggak, ini Office saya kok jadinya filenya nggak kebaca ya, kenapa nih? Biasanya ini yang karena apa? Office-nya expire dari license-nya, jadi ada beberapa fitur yang nggak bisa terbuka dengan maksimal. Enggak, ininya kayak ngehang gitu, kenapa nih? Save as dulu deh.
Oke. Jadi kalau menurut saya tadi yang kembali yang ke gambar tadi ya, Iya. itu kita nggak bisa nih langsung ujuk-ujuk begitu karena kan kita nggak membahas kondisi dengan nozzle shape yang sirkular. Data temperaturnya juga heat transfer coefficient-nya enggak. Kalau misalnya kamu hanya ingin menjelaskan pengaruh relasi NU dengan RE, ya nggak usah pakai dibandingin segala. Jadi hanya satu grafik aja. Karena kan in figure explains the comparison of diameter of the square nozzle with the diameter of circular nozzle. Nah, kita nggak bicara circular nozzle, nggak ada. Akan jadi pertanyaan malah, kenapa? Nah, ini ada lagi sekarang sirkular. Karena ini ujuk-ujuk timbul gitu. Kecuali memang disebutkan dari awal. Dari awal eksperimennya apa namanya? Kalau di simulasinya juga ada yang square. Kalau yang simulasi square semua, yang Nggak CFD square. ada yang sirkular. Nggak ada karena yang saya simulasikan itu adalah yang kondisi eksperimen paling baiknya, yang nozzle-nya berbentuk square. Iya, nggak bisa ini. Kalau mau, ya dari awal udah memang mau dibandingkan gitu. Ini nggak ada nih, tiba-tiba nih. Jadi menurut saya nggak usah kalau kamu mau membandingkan itu tiba-tiba ujuk-ujuk, cukup yang itu saja. Satu grafik aja. Tapi kalau misalnya kamu mau menceritakan pengaruh RE terhadap NU, Nusselt, boleh. Tapi kalimatnya nggak membandingkan ini. Ceritakan aja NU vs RE average gitu. Kalau ini kan explains the comparison of the diameter. Nah, kalau ini harusnya in figure 24 ya gitu. Ini coba saya share lagi ya. Iya. Udah kelihatan? Sudah, lagi proses. Ya, sudah keluar. Jadi figure shows gitu. Ini various RE average-nya ini ngitungnya gimana? Reynolds-nya menggunakan rumus yang di atas itu. Di atas kan ada persamaan. Itu local Reynolds atau Reynolds berdasarkan apa? Enggak, kamu dapat RE average ini dapat dari mana? Dari data eksperimen itu saya hitungnya dari persamaan 14. Persamaan 14.
Kan berarti kan U0D per nu gitu kan? Iya. Nah, sekarang dia ada beberapa nilai Reynolds ini, apanya yang berubah? Frekuensinya. Oh, karena frekuensinya yang berubah. Iya. Oke, kalau gitu make sense. Nah, sekarang jadi ini ceritanya kamu harus ganti nih. Ceritanya. Ini kan kalau ini kan figur 23 kan yang kamu cerita sekarang inilah perbandingan nozzle square dengan Iya, sirkular. iya. Nah, ini, Iya. bukan ini. Kamu ceritakan adalah sifat karakteristik dari nilai nu terhadap RE gitu aja pada eksperimen ini. Hanya menggunakan satu nozzle Iya, square. iya. Berarti grafiknya nanti saya rubah lagi. Nah, kalau bisa ceritanya juga menceritakan ini kalau kamu dapat biasanya kalau kita buat heat transfer pakai NU dan RE itu ada persamaannya. Jadi kita bisa membuat persamaan fungsi NU RE-nya seperti apa. Ini kan NU RE, ini kan ada kalau kita regresikan bisa dapat persamaannya kira-kira apa. Jadi Oh, iya, iya. Di Excel nanti bisa keluar ini tren ininya, tren apa persamaan garisnya. kamu coba lihat deh, kalau koefisien heat transfer NU dengan RE itu, kalau dalam heat transfer apa namanya relation, nah itu biasanya dibuatkan ininya NU pangkat berapa, RE pangkat berapa gitu. Itu adalah functionnya. Itu maksudnya function itu pangkatnya dapat dari hitungan Nah, misalnya pangkat. makanya asumsinya ini seperti apa sebenarnya? Fungsi apa namanya antara NU dengan RE. Coba kamu buka buku heat transfer deh. Iya. Bagaimana kita relasi antara Nozzle dengan Reynolds. Reynolds gitu. Ya, biasanya ingin tahu ini gimana relasinya. Ya ceritanya nggak bisa ini. Iya. Nah, ini kan di bawah juga figur 24. Iya. Karena saya menampilkan pada saat itu ingin mengeluarkan perbandingan antara nozzle lingkaran dengan nozzle yang berbentuk persegi square. Ya tapi kan nggak ada cerita di awalnya gitu. Kecuali kita memang udah dari awal. Jadi menurut saya nggak usah dimasukkan lah ya gambar 2. Kalau yang gambar 24 ini kan hampir sama dengan gambar 22 kan sebenarnya kamu ambil pick 1 aja kan. Iya. Ya kan gambar 24 ini untuk 120 Hz gitu kan. Iya. 120 Hz-nya ini kan ambil dari yang kotak ini, ya kan? Ini kan sama kan grafiknya. Ya, grafik kamu tambahin yang gambar yang circle kan, yang nozzle-nya lingkaran, sirkular. Nggak perlu lah. Jadi yang ini dicabut aja. Toh dalam kesimpulannya juga kamu nggak cerita mengenai perbandingan yang lingkaran dengan yang kotak kan nggak ada. Kesimpulan kamu di sini nggak ada mengenai mana yang bagus circular nozzle atau jadi nggak relevan juga gitu. Jadi ini nggak usah figur 24 ya. Dihapus saja. Nah, kalau gambar 23 mau tetap kita tampilkan, maka ceritanya adalah NU average, RE average gitu. Nggak membandingkan, berarti ini harus kamu ulang lagi nih gambarnya nih. Ya nanti saya rubah gambar ininya.
Nah, ceritanya juga. Iya, sama-sama cerita itunya. Nah, coba untuk membuat gambar yang nanti figur 23 dan ceritanya jadi bagus, coba kamu refer ke buku-buku heat transfer aja. Kamu cari deh buku heat transfer, buku textbooknya aja. Various heat transfer relation biasanya dinyatakan sebagai Nusselt, fungsi Reynolds-nya sebagai fungsi apakah pangkat, apakah biasanya pangkat. Gitu. Dalam bentuk tak berdimensinya. Coba saya bentar ya. Misalnya gini aja, di search saja sebentar. Nusselt number equation. Nah, tapi biasanya dia ada begini memang. Ada Prandtl-nya atau inilah. Correlation begini nih. Coba deh kamu Google deh. Tulis Nusselt number equation. Nah, itu kan banyak itu. Iya. Persamaan Nusselt number. Tapi biasanya nggak cuma satu Nusselt, ada Reynolds-nya, ada Prandtl-nya. Kalau hanya ingin ditampilkan yang grafik ini aja gimana? Apa perlu mengeluarkan Prandtl juga gitu? Enggak, kelaziman kalau kita menghubungkan Nusselt dengan Reynolds, itu seperti itu. Jadi kan tujuannya ada. Nah, kamu tujuannya apa menggunakan Nusselt sama Reynolds? Coba kita lihat aja, misalnya bisa misalnya sebentar, correlation for Nusselt number gitu. Nah, Nusselt number itu korelasinya mau dikaitkan dengan apa gitu. Kan tergantung Rayleigh number misalnya. Rayleigh itu kan Prandtl Reynolds ya kalau nggak salah. Biasanya memang begitu, nggak hanya Nusselt sama Reynolds. Kalau kita mau menyatakan itu ya, ini coba saya share ya. Saya ada juga yang dari jurnal. Atau saya tampilkan, Pak? Boleh tampilkan. Ini saya tadi cari di jurnal. Nah, ini seperti ini adanya. Reynolds dengan Nusselt. Ya udah, kalau memang ada, ya makanya. Tapi dia ada korelasinya nggak, keluar nggak? Korelasi maksudnya? Ya, persamaan ini jadinya apa gitu, dikeluarin nggak sama dia? Nusselt-nya, persamaan Nusselt-nya. Nah. Persamaan Nusselt. Nah, ini Reynolds. Nah, ini Nusselt-nya ini. Iya, ngerti saya. Maksud saya dari grafiknya itu, dia ngeluarin korelasinya nggak, persamaan korelasi grafiknya tadi. Bukan persamaan mencari Nusselt atau mencari Reynolds. Tadi kan ada grafiknya, kalau lihat lagi grafiknya. Grafiknya ini. Nah, persamaan ini, ada nggak nih persamaan garis plotnya ini, dia buat nggak? Atau diskusi yang 14B mana? Figur 14
Variation 14. of time average. Apa gini coba? Ntar ini, ini figur 5. Oh, di atas berarti. Fig 14. Fig 13. Fig. Nah, ini nih figur 14. Yang ini. Nah, kalau gitu kamu coba lihat aja apa yang dibahas di paper ini. Waktu menyampaikan Nusselt berbanding RE, ikutin aja. Pembahasannya, cara dia Iya, membahasnya. cara membahas. Karena memang tujuan membahas NU per RE itu kan apa? Kan ada gitu. Iya. Di sini kan 14A, variation of time average number with respect to radial distance. Kemudian stagnation Nusselt number for different number under dimension stroke length. Nah, ini kalimat ini ikutin aja. Nusselt number for different Reynolds under. Nah, ini kan kalau kita kan misalnya di kamu ini kan under LS per D atau at LS per D 3:3 gitu. Iya. Jadi caption dari gambarnya itu juga ikutin aja atau ikut saja seperti ini, variation of atau Nusselt number for different Reynolds number gitu. For itu aja. Jadi nanti di ininya begini juga udah cukup sih. Iya, satu grafik ini. Nusselt number apa itu? Variation Nusselt number for different Reynolds number gitu aja. Jadi gambar 23 Nusselt number for different Reynolds number at, nah gitu aja. Udah. Iya. Ya, jadi nanti gambarnya diganti. Nah, kalau ini kan variation of time average Nusselt number with respect to radial distance. Nah, ini juga gitu. Variation of gambar 22 ya, kita ikutin aja ininya captionnya. Gambar 22 variation of time average Nusselt number. Nah. Variation of time average Nusselt number to the distance with respect ya tadi apa sih? With respect to radial distance. Nah ini with respect to number with respect
to the distance from nozzle to heatsink. Oh, udah gitu. For various frequency. Dah. Figur 22. Nah, tinggal ini aja. Nanti di sini Nusselt number for different number. Nah, oke. Okay. Nah, ceritanya kamu buat seperti itu aja. Seperti membahas gambar 14B aja udah, satu aja. Satu grafik. Iya, ini kan juga nggak apa-apa. Ini dia membandingkan eksperimental orang lain kan, kalau ini kan. Iya. Tapi kalau di saya itu nggak ada komparasi, nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, kamu hanya menjelaskan. Hanya satu grafik aja, nggak ada perbandingan. Nggak apa-apa. Ya kan memang kita nggak melakukan perbandingan dengan orang lain. Ini menceritakan ini aja. Gitu. Ya, jadi gambar figur 23-nya diperbaiki, tinggal sedikit nih. Iya. Ceritanya disesuaikan yang setelah diperbaiki. Ikutin gaya cerita narasi dari yang reference kamu itu. Iya. Gitu. Ya udah. Nah itu aja. Coba conclusion terakhir. Di study ini apa yang ditambahin cuma heatsink. Iya, kalau kemarin itu kan di bagian itu ya nggak ada komentar di bagian apa reviewernya. Setelah saya lihat dia yang ada komen apa namanya apa perbedaan antara heatnya terpisah dengan heatnya yang ditempel tulisan heatsinknya. Ada spasi tanpa spasi. Ya udah, oke. Jadi tinggal itu aja nih. Ini saya save as hari ini. Iya. Jadi yang tinggal bagian merah hanya yang figur 23 aja. Iya. Saya rasa cukup ditambahin figur 23 ini. Iya. Dengan 2223 udah ada cerita mengenai Nusselt number-nya. Dan ceritanya kan ada di situ. Estimated the vibration which occur at frequency 120 Hz provide sufficient period for exchange coming into and going out from the synthetic jet cavity. Oke. Ya, kalau gitu segeranya aja. Ini bisa besok atau lusa udah kita submit. Udah nggak ada salah. Iya. Oke, saya kirim ya ke ini udah saya apa namanya? Udah saya kirim lewat WA aja. Iya.
Hah?